Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana Allah juga tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah memberikan nikmat kepada kita untuk bisa melanjutkan pelajaran yang sangat penting, yaitu pelajaran bahasa Arab, yang mana pelajaran inilah yang akan menjadi sumber kebaikan untuk kehidupan kita. Yang mana kalau kita belajar bahasa Arab ini, maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa memahami apa yang menjadi syariatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang menjadi maksud dari agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga di baginda Nabi mengatakan bahwasanya manjuritilahu bi khairin yafqahuhu. Siapa yang Allah menghendaki kepada seseorang untuk mendapatkan kebaikan, ya dia akan dipahamkan agama. Dan tentunya cara yang paling jelas untuk memahami agama adalah dengan memahami bahasa alat, yaitu bahasa Arab ini. Maka dari sini kita berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah senantiasa membukakan pintu-pintu kebaikannya kepada kita hingga menjadikan ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Baiklah para pemirsa, kita lanjutkan ya pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan kita sekarang sudah ada di kitab jilid ketiga, pelajaran ketiga, dan kita sudah masuk kepada latihan yang ketiga. Nah, silakan bisa dibuka ya bukunya, jilid ketiga halaman 32 ya. Mu'alif menyampaikan perintahnya kepada kita ta'amal ma'yali, renungkan yang berikut ini. Nah, di sini mu'alif menyampaikan ada dua kalimat. Yang pertama adalah jalasa at-tullabu. Yang kedua ada su'ila at-tullabu. Baik. Kata jalasa at-tullabu maknanya telah duduk seorang siswa. At-talibu ya, at-talibu. Jalasa at-talibu ya, telah duduk seorang siswa. Dan su'ila at-talibu, telah ditanya seorang siswa. Nah, coba perhatikan di sini yang diperhatikan kata at-talibu ini sama at-talibu ini juga sama at-talibu, tidak ada bedanya, sama-sama marfu'nya. Nah, katanya sama, maknanya sama, sama-sama marfu'nya. Nah, apa kemudian yang menjadi pembeda dari dua kata ini? Yang menjadi pembeda ada statusnya. Statusnya apa? Di kalimat yang pertama ini di sini at-talibu ya, maka di statusnya ada sebagai fa'il ya, dia adalah pelaku di sini. Jadi sebagai pelakunya at-talibu fa'il. Ya, dia kan marfu fa'il kan, gitu kan? Nah, sementara yang di sini yang kedua, di at-talibu di sini sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il. Nah, terus apa yang membedakan? Ini kan sama nih katanya at-talibu sama-sama marfu, sama-sama ini maknanya juga sama, tidak berubah. Ini seorang siswa, kan gitu kan? Tapi kenapa yang di sini menjadi fa'il, di sini menjadi naibul fa'il? Bagaimana kita menentukannya? Maka cara menentukan dilihat dengan kata sebelumnya. Ya, kata sebelumnya yang mendahului kata ini. Nah, kalau fa'il, maka fa'il ini al-fa'ilu yataqaddamu fi'lun mabniun lil ma'lum ya. Jadi fa'il ini didahului, yang mendahului dia adalah fi'il mabni lil ma'lum ya. Jadi fi'ilnya ini fi'il yang mabni lil ma'lum sehingga dia diketahui siapa pelakunya, sehingga at-talibu menjadi pelaku, menjadi fa'il ya. Jalasa, telah duduk siapa? At-talibu, yaitu talib sebagai fa'il, sebagai pelakunya. Jadi di sini telah duduk berarti ini diketahui. Ini bentuk adalah fi'il mabni lil ma'lum. Sedangkan kalau yang sebelum daripada at-talib ini adalah ketika dia naibul fa'il, maka sebelumnya adalah ya naibul fa'il yataqaddamuhu fi'lun mabniun lil majhul ya. Jadi kalau kapan dia menjadi naibul fa'il? Ya naibul fa'il yang mendahuluinya adalah fi'il mabni lil majhul. Sehingga bentuk seperti ini. Su'ila. Su'ila inilah fi'il mabni lil majhul. Karena ini didahului oleh fi'il mabni, maka ini menjadi naibul fa'il ya. Kalau didahului oleh fi'il mabni lil ma'lum, maka ini menjadi fa'il ya. Ini yang membedakannya. Jadi meskipun kata yang ini sama, maknanya sama, i'rabnya sama gitu ya, harfatnya sama-sama dhamma, tetap ini beda kedudukan. Karena apa? Karena yang mendahului fi'ilnya ini beda. Kalau ini didahului fi'il
mabni lil ma'lum maka dia menjadi fa'il. Kalau didahului oleh fi'il mabni lil majhul maka dia menjadi naibul fa'il. Baik, nah. Jelas ya? Ya, nah, jelas di situ. Nah, kalau sudah jelas kita sambung kepada latihan yang keempat. Baik. Nah, latihan yang keempat, Mu'allif menyampaikan perintahnya adalah ibni al-af'al al-atiyah lil majhul. Bangun atau buatkan ya pada fiil-fiil berikut ini untuk menjadi majhul. Ya, kalau di sini berarti di sini maklum semua ya. Di sini fiilnya adalah fiil mabni lil ma'lum. Ya, maka diminta untuk membuat yang majhulnya di sini ya, mabni lil majhul. Baik. Lahil, perhatikan. Ya, perhatikan. Annal fi'lal madhiya al mabniya lil majhuli, bahwasanya fi'il madhi yang mabni lil majhul itu cirinya apa? Cirinya adalah yuksaru ma qabla akhirihi, dikasrohkan sebelum huruf terakhirnya. Ya, jadi sebelum huruf terakhir dikasrohkan. Wa yudhammu kullu mutaharrikin qablahu, dan kemudian didommahkan ya setiap huruf yang berharokat sebelum yang berharokat kasrah tadi. Jadi huruf kalau kasrah, huruf kedua terakhir diberi kasrah, huruf ketiga terakhir kalau dia berharokat diberi dommah. Nah, contoh misalnya di sini ya, kataba menjadi kutiba. Ya, jadi huruf kedua terakhir kasrah ya, sebelum terakhir kasrah. Lalu sebelumnya lagi kali berharokat maka diberi harokat dommah. Nah, saya bisa sangat mudah ya di sini untuk membuatnya. Nah, silakan dikerjakan dulu dari sini sampai sini. Ditulis ya ini seperti ini ya, fi'il mabni lil majhulnya. Ya. Baik, silakan dikerjakan dan di-pause dulu videonya. Baik, para pemirsa, kalau sudah ya kita sekarang bisa langsung kita jawab di sini ya untuk ya. Baik. Ya. Ini untuk kita tulis jawaban dari fi'il mabni lil majhulnya. Yang pertama ya, dari kata doroba maka fi'il al-mabni lil majhulnya dia menjadi duriba. Duriba. Kita buka. Nah, jadi duriba. Lalu yang berikutnya dari sami'a menjadi sumi'a. Ya. Berikutnya dari zabaha menjadi zu ya, biha ya. Lalu dari bana menjadi bu jadi bunia. Baik. Nah, lalu dari kata walada menjadi wulida. Wulida. Baik. Dan berikutnya dari wajada ya menjadi wujida. Baik. Nah ini yang kelompok pertama ya, dari jawaban kelompok yang pertama ini. Dari doroba ya, jadi duriba, samia menjadi sumia ya. Lalu kemudian zabaha dubiha, bana bunia, walada wulida, dan wajada wujida. Doroba artinya memukul ya, duriba dipukul, samia mendengar, sumia didengar, zabaha menyembelih, dubiha disembelih,
bana membangun, bunya dibangun, walada melahirkan, wulida dilahirkan, ya, wajada ya mendapati, ya, wujida didapati, atau wajada menemukan, wujida ditemukan. Baik. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, ya, berikutnya, baik. Dari kata syariba, maka dia menjadi syuriba. Ya, syuriba. Lalu ghasala menjadi ghusila. Baik, lalu ada akhadha menjadi ukhida. Lalu ada hafidho menjadi hufidho. Terus sa'ala menjadi su'ila. Ya, su'ila. Lalu ro'a menjadi quri'a. Baik. Nah, ini ya sudah dari kelompok yang sini ya. Jadi syariba, syuriba. Syariba meminum, syuriba diminum. Wasala, wusila ya. Mencuci, dicuci. Ya. Akhoda, ukhida. Ya, mengambil, diambil. Hafidho, ya, hufidho. Ya, menjaga, dijaga. Sa'ala, ya, bertanya, atau su'ila ditanya. Qoro'a membaca, lalu kemudian quri'a dibaca. Baik. Nah, insya Allah mudah ya sampai di sini untuk membuat ya bagaimana membuat fi'il al-mabni lil majhul dalam fi'il madhi. Nah, berikutnya, latihan berikutnya mu'alif menyatakan kepada kita agar ibni al-af'al lil majhul ya, sama disuruh membuat fi'il mabni yang majhul. Nah, tapi di sini yang diminta dari fi'il mudhari ya, lahid anna fi'il mudhari al-mabni lil majhul yudhammu awwalahu ya. Yudhammu awwaluhu. Jadi, kalau membuat fi'il ini majhul yang mudhari ya, fi'il mudhari ketika jadikan fi'il mabni lil majhul, maka huruf pertamanya didomahkan ya. Yudhammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhiri, dan di fathahkan sebelum terakhir, kedua terakhir di fathahkan. Jadi contoh di sini yaktubu menjadi yuktabu ya. Huruf pertama dhammah, huruf kedua terakhir menjadi fathah. Nah, ini caranya. Nah, silakan sekarang dikerjakan di latihannya untuk latihan yang kelima. Insyaallah mudah seperti tadi ya dibuatkan ya, seperti yang tadi sebelumnya di fi'il madhi. Nah, sekarang sudah menjadi fi'il mudhari ya. Silakan bisa dikerjakan ya dari apa yang ada di latihan ke-5 ini. Baik, silakan dikerjakan dulu dan di pause videonya. Nanti kita cocokkan jawabannya. Nah, para pemirsa, kalau sudah ya, sekarang coba kita bisa kerjakan ya di latihan yang kelima ini. Kita kerjakan di sini. Yang pertama ya, yang pertama ini dari kata yashrobu ya, kemudian dia dan majhulnya menjadi ya yushrobu. Nah, lalu ya'budu menjadi yu'badu. Baik, lalu kemudian yaqta'u menjadi yuqta'u.
Lalu kemudian yas'alu menjadi yus'alu. Baik, lalu kemudian yabni menjadi yubna. Terus yakwi menjadi yukwa. Dan yada'u menjadi yud'a. Yashrobu, ya sedang meminum. Yushrobu sedang diminum. Ya. Ya'budu sedang menyembah. Yu'badu sedang disembah. Yaqta'u sedang memotong. Ya. Yuqta'u sedang dipotong. Yas'alu sedang bertanya. Yus'alu sedang ditanya. Ya. Yabni sedang membangun. Yubna sedang dibangun. Yakwi ya sedang menyetrika, yukwa sedang disetrika. Ya. Yada'u ya sedang berdoa atau ya menyeru. Ya. Yuda'a sedang diseru. Nah, ini untuk kelompok yang pertama. Nah, berikutnya untuk yang kelompok sebelahnya, ya kita bisa tulis di sini jawabannya. Nah, dari yang pertama itu ada yafhamu ya. Yafhamu. Nah, berarti bentuk mabni lil majhulnya menjadi ya yuf ya yufhamu. Baik. Nah, lalu yakhluqu menjadi yukhlaqu. Ya, lalu ada yashrahu menjadi yushrahu. Ya, yushrahu. Ya. Yashrahu menjadi yushrahu. Nah, berikutnya ada ya'khudhu menjadi yu'khadhu. Yu'khadhu. Baik. Lalu ada yalidu menjadi yuladu, tetap ya sudah ada jawaban di situ. Lalu kemudian berikutnya yajidu menjadi yujadu. Ya. Yu ya, jadu. Nah, lalu terakhir ada yazinu menjadi yuzanu. Yuzanu. Baik. Nah ini untuk kelompok yang di sini ya jawaban-jawabannya. Baik. Nah, maknanya yafhamu ya sedang memahami, yafhamu sedang difahami. Yakhluqu sedang menciptakan, yukhlaqu sedang diciptakan. Yashrahu sedang menjelaskan, yushrahu sedang dijelaskan. Ya'khudhu sedang mengambil, yu'khadhu sedang diambil. Ya. Yalidu sedang ya beranak. Yuladu sedang diperanakkan. Ya. Yajidu ya sedang mendapatkan, yujadu sedang didapatkan. Yazinu sedang menimbang, yuzanu sedang ditimbang. Nah, di sini ada catatan dari mu'alif ya, untuk yuladu ini ya dari yalidu menjadi yuladu. Ya lahid perhatikan ya. Annal wawal misal jadi waw misal jadi waw yang pada fiil yang fa-nya itu dia huruf ilah ya. Dari yal itu kan huruf pertamanya huruf ilah ya. Ini disebut dengan waw misalnya. Sini la tuhzafu fil mudhari al mabni lil majhul. Jadi tidak dihapuskan. Jadi tetap ada wawnya di sini. Jadi
Yalidu ini ilahnya ketika dia dhamma maka menjadi waw ya. Yalidu yuladu ya. Yuladu tidak dihapuskan. Sama seperti ini yajidu menjadi yujadu, yajidu menjadi yuzanu. Wawnya tetap ada ya, tidak dihapuskan. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berarti ini sudah selesai ya kita dari latihan yang kelima, ya pelajaran yang ketiga ini. Maka mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang untuk kita semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.